إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jemaah, para pengurus yang hadir pada malam hari ini, semoga panjangnya hadir di tempat ini Allah berkahi, Allah panjangkan umurnya dan duduknya di tempat majelis ini menjadi wasilah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyah asyarah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyah asyarah. Bapak, malam hari ini kita akan mempelajari maqalah yang ke-11. Semoga apa yang disampaikan oleh ulama nasihat ini meresapi ke dalam diri kita dan kita bisa mengamalkannya sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa nasihat yang ke-11 ini? Amma'il hukama. Datang dari sebagian ahli hikmah. Siapa yang disebut dengan hukama? Ay awliya, yaitu para walinya Allah, para kekasihnya Allah. Apa nasihat yang akan disampaikan oleh ba'dil hukama ini? La tahqiru dhunub as-sighara. La tahqiru. Janganlah menganggap sepele ad-dhunub as-sighara, terhadap dosa yang kecil. Janganlah menganggap sepele terhadap dosa yang kecil. La ta'udduha sighara. Janganlah kalian menghitung dosa itu kecil. Kenapa? Fa innaha tatasha'abu minha ad-dhunubal kibar. Fa innaha, karena dosa kecil itu tatasha'abu minha ad-dhunubal kibar, bercabang dari dosa kecil sehingga menjadi dosa besar. Jangan anggap sepele dosa yang kecil, karena dosa kecil itu merupakan cabang dari dosa yang besar. Kalau panjenengan menganggap dosa kecil itu dianggap sepele, dianggap tidak ada efek kepada panjenengan, pada akhirnya akan menjadi besar. Wa aidan, dan juga rubbama yakunu ghadabullah ta'ala. Rubbama, kadang-kadang, yakunu ghadabullah ta'ala, adanya murkanya Allah, adanya marahnya Allah fi tilkas sighar. Terkadang marahnya Allah itu fi tilkas sighar, di dalam dosa-dosa yang kecil ini. Mandang orang yang bukan mahram kecil. Cuma kalau
Keseringan kok nikmat cantik, jadi besar. Karena dari mandang turun ke hati, WA-an, jadilah marah. Asalnya kan cuma mandang, asalnya cuma mandang. Setelah panjenengan mandang, dia merasa dia kok merhatiin saya, kata si perempuannya. Padahal mandang saja itu kan kecil, hanya mandang. Dibuat pakai wudhu sudah terhapus dosanya. Cuma kalau sering memandang, si lawan pandangannya merasa diperhatikan, jenengan nyapa dianggap serius, ada setan di tengah-tengahnya, dari asal memandang, kemudian jenengan menjalin hubungan yang tidak resmi, naudzubillah kalau itu adalah istri orang lain, jadilah dosa besar. Padahal awalnya cuma memandang. Dan terkadang dari pandangan dari hal-hal yang kecil ini murkanya Allah datang. Wal maqalatu tsaniyah asar, dan maqalah yang ke-12, nasihat yang ke-12, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil kalau sering dilakukan, kalau dilakukan secara terus menerus, kata Rasulullah. Enggak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus menerus. Apa yang dimaksud dengan dilakukan secara terus menerus ini dikomentari oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, fa innaha bil muwadhabati 'alaiha. Yang dimaksud dengan dosa kecil yang dilakukan secara terus menerus ini adalah menekuni terhadap dosa yang kecil ini, fa taqdimu bil mawadhabati 'alaiha taqdimu, menekuni dosa kecil dilakukan terus-menerus, ditekuni kemudian menjadi besar. Fatasiru kabiratan, kemudian menjadilah dosa yang kecil ini menjadi dosa yang besar. Kenapa? Karena dilakukan secara terus-menerus. Wa aidan, dan juga annaha ala asbi istidamatiha, sesungguhnya dosa kecil itu atas niat melakukannya tasiru kabiratan. Istidam ala asmi istidamatiha, ketika dosa kecil itu diniatkan oleh kita untuk melanggengkannya, tasiru kabiratan, maka niat melanggengkannya itu akan menyebabkan dosa besar. Fa inna niyatal mar'i, kata Sayyidina, maka sesungguhnya niatnya seseorang fil ma'asi, di dalam melakukan kemaksiatan, kanat ma'isatan, maka orang yang berniat untuk melakukan maksiat, dia sudah tertulis maksiat. Jadi yang dimaksud dengan dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus, dosa kecil itu kemudian panjenengan tekuni, kemudian dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi dosa besar. Kecil. Kalau kita bahasanya kan laki-laki dahulu, bukan apa? Sedikit demi sedikit kemudian menjadi bukit. Nah, itu yang sering kita laki-laki dahulu kemana itu? Dan juga panjenengan ada niat melanggengkan dosa itu, dosa yang kecil itu akan dinilai, dicatat oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dosa besar. Kalau panjenengan tahu bahwa itu adalah dosa,
jangan ada niat untuk terus melakukannya, tapi cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah sebenar-benarnya taubat. Taubat itu artinya kembali kepada Allah. Kalau sekarang lagi bermaksiat, berarti panjenengan sedang jauh dengan Allah. Ketika panjenengan taubat itu adalah raja ilallah, kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah menekankan di situ adalah nasuha, taubat yang murni. Bagaimana taubat yang murni? Ketika panjenengan melakukan kesalahan, berjanji untuk tidak melakukannya, menyesali untuk tidak mengulanginya, kemudian berjanji melakukan kebaikan selanjutnya. Tapi ketika hari ini panjenengan lakukan, saya taubat ya Allah, besok dilakukan lagi. Taubat ya Allah, besok dilakukan lagi. Itu tidak serius taubatnya, bukan taubatan nasuha. Orang yang taubatan nasuha adalah orang yang betul-betul dia menyesal atas apa yang dia lakukan, kemudian dia tinggalkan dosa-dosa itu. Kita tahu kita manusia tidak lepas daripada dosa. Manusia kita mulai kecil, mulai mukallaf, sering kita melakukan dosa. Innakum kuntum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Di dalam hadis Rasulullah, dalam hadis qudsinya Allah sebutkan, kalian itu adalah orang yang melakukan kesalahan siang dan malam. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, kita akan menjadi orang yang baik, yang kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa harapannya kita bertaubat? Asa ayyukaffira ankumus sayyi'at, agar kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yudkhilakumul jannati tajri min tahtiha al-anhar, karena dosa kita sudah diampuni oleh Allah, Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa kecil dan tidak ada dosa besar kalau disertai dengan istighfar, dengan selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW setiap hari itu tidak lepas membaca istighfar itu 100 kali. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah dengan istiqomah membaca istighfar 70 kali. Panjenengan berapa kali, Pak? Hari ini sudahkah panjenengan baca istighfar minimal 70 kali? Sudah? Kok begini semua? Sehari 70. Kenapa? Karena di dalam hati kita setiap melaksanakan, setiap melakukan dosa ada nuktah hitam. Nuktah hitam itu akan terus bertambah kalau kita tidak obati. Terus. Sehingga kalau kita dosa-dosa itu kita biarkan, hati itu akan mati. Awal mati itu sakit dulu. Setelah sakit kemudian mati. Yang bahaya adalah ketika hati kita mati. Nasihat sebagus apapun yang ada di hadapan kita tidak akan masuk. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sering membuat permisalan di dalam Al-Quran. Ada kalau di surat Yasin ada namanya wadillahu masalan ashabal qaryah. Ashabal qaryah itu adalah negara
Antoqiyah. Kita disuruh belajar masa-masa kebinasaan mereka. Kita di dalam Al-Quran sering dibuat permisalan-permisalan tentang orang-orang Yahudi, tentang orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering dibuat permisalan. Tetapi permisalan ini tidak akan bermanfaat kalau bukan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah ini membuat permisalan dalam surah Al-Baqarah itu untuk kita tafakkuri. Innallaha la yastahyi ayadhiba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah memberikan permisalan kepada kita seekor nyamuk. Perumpamaan seekor nyamuk untuk apa? Untuk kita kaji, tafakkuri. Di dalam ayat yang lain Allah begini, tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allakum yatafakkarun. Allah buatkan perumpamaan permisalan dalam Al-Quran itu untuk ditafakuri, untuk ditadabburi, sehingga ketika mereka tafakkur akan ada dampak positif yang akan kita dapatkan. Makanya ketika baca Al-Quran diusahakan baca sama maknanya. Kenapa? Agar kita tahu ketika kita bahwa dalam membaca Al-Quran itu ada komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Allah berikan perumpamaan, fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ketika Al-Quran itu memberikan permisalan, yang mendengar itu adalah orang yang iman, maka tahu bahwa itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'amal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan. Tapi kalau yang mendengar permisalan percontohan itu adalah orang yang kafir, orang yang fasik, maka dia akan berkata, ngapain sih Allah buat permisalan seperti ini? Ngapain sih ulama sok nasihatin saya? Ini karena ada hati yang membenci. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Jelas dalam Al-Quran Al-Baqarah itu tidak akan tersesat kecuali dia adalah orang yang fasik. Fasik itu bukan kafir. Muslim yang sering melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia disebut dengan fasik. Orang fasik hatinya mati. Kenapa? Karena dia selalu melaksanakan maksiat jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada nasihat seperti yang kita sampaikan diambil dari ulama-ulama terdahulu, tidak akan masuk ke dalam diri kita, apalagi menurut kita akan mengamalkan nasihat itu. Makanya Rasulullah mengatakan wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa yang besar kalau disertai dengan istighfar. Kalau panjenengan ingin ikut jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membaca setiap hari istighfar 100 kali. Riwayat yang lain 70 kali. Ada manfaat. Tapi ya baca istighfarnya bukan melihat manfaatnya, melihat karena agar Allah selalu mengampuni dosa-dosa, baik dosa kecil yang tidak kita sadari yang telah kita lakukan, itu kita harapkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kata ulama, di antara kelebihan istighfar adalah menambah rezeki. Kalau panjenengan baca istighfar, di antara yang menambah rezeki itu istighfar dengan sholawat. Tapi kan lucu, kalau hanya karena ingin rezekinya lancar kemudian baca istighfar, baca sholawat. Kalau kita mau baca sholawat bentuk terima kasih kepada Allah, kepada Rasulullah. Kalau kita mau istighfar, mohon ampunan kepada Allah, perihal Allah tambahkan di dalam rezekinya, itu bonus yang Allah tambahkan kepada kita. Apa yang dimaksud wala kabir tamal istighfar ini? Yang
tidak ada dosa besar kalau disertai dengan istighfar, ayat taubah bisyurutiha, yaitu bertaubat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam taubat. Seperti yang saya katakan tadi, menyesal, berjanji tidak mengulangi, melakukan kebaikan-kebaikan sebagai penggantinya. Kemudian fa inna taubah tamhu asar al-khati'at, ya. Fa inna taubata, maka sesungguhnya taubat itu tamhu, akan menghapus taubat tersebut asarul khati'ah, asarul khati'ati, pada bekas-bekas kesalahannya. Bukan hanya kesalahan yang dihapus, sampai bekas-bekas dari kesalahan itu dihapus. Wa in kanat kabiratan, meskipun dosa itu adalah dosa besar. Makanya jangan pernah putus harapan kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, jangan pernah lepas harapan. Ampunannya Allah, rahmatnya Allah lebih besar daripada murkanya Allah. Selalu optimis, Pak. Sebesar apapun, seluas lautan kami dengan dosanya, tetap selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika panjenengan meminta ampunan, Allah akan mengampuni dosa-dosa panjenengan. Allahumma salli ala Muhammad. Rawa hadzal hadis menceritakan terhadap hadis ini Ad-Dailimi. Siapa Al-Imam Ad-Dailimi? An Ibnu Abbas, diceritakan daripada Ibnu Abbas, lakin bitaqdimil jumlati, akan tetapi mengedepankan, mendahulukan jumlah al-akhirah anil aula, menjumlahkan daripada akhirat, daripada yang lebih utama. Wal maqalatu salisata asyarata, dan nasihat yang ke-13, kilah dikatakan, hammul arifi as-sana'u, cita-cita orang yang ma'rifatullah, cita-cita orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-sana'u adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah mempelajari tentang orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Kita sudah mempelajari tentang orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbedaan antara orang syukur dengan orang yang ma'rifat kepada Allah. Kalau di dalam amal itu kita belajar di dalam Al-Hikam, syarah daripada Hikam namanya Iqadul Himam, karang Ibnu Ajibah, sudah kita sampaikan dulu bahwa amal itu kan terbagi 3, amal syariat, amal thariqah, amal hakikat. Amal hakikat ini kalau kita ingin mendapatkan, harus dari awal syariat, thariqah, kemudian hakikat. Kalau syariat ini adalah li islahil jawarih, membersihkan anggota tubuh. Kalau thariqah ini, amal thariqah membersihkan hati, li islahil qulub. Kalau hakikat adalah li islahir ruh, membersihkan jiwa, membersihkan ruh yang ada dalam diri kita. Kita bisa bersihkan ruh itu dengan muraqabah dan musyahadah. Ketika ibadah kepada Allah, kita seakan-akan melihat bahwa Allah ada di hadapan kita, bahwa kita menghadap kepada Allah. Ini adalah musyahadah. Kalau kita tidak mampu itu, ada namanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi sholat merasa diawasi,
lagi ada di tempat kerjaan merasa diawasi, banyak orang merasa diawasi oleh Allah, tidak ada orang pun merasa diawasi oleh Allah. Kalau sudah muraqabah, kalau sudah musyahadah, Allah berikan kemuliaan yang disebut dengan ma'rifatullah. Kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang ma'rifat itu, Pak, Allah berikan kemuliaan kepada dia. Apa di antara kemuliaannya? Kadang Allah berikan rahasia-rahasia langit bagi orang yang ma'rifat. Apa yang disebut di sini? Keinginan orang yang ma'rifatullah itu di dalam beribadah cuma satu, as-sana'u, yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muradul arifin, yang dimaksud dengan orang yang ma'rifah, yang mengenal billahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, as-sana'u, yaitu yang memuji Allah ta'ala terhadap Allah ta'ala bijamili sifatihi, dengan keindahan sifat-sifatnya Allah. Yakni yang dimaksud dengan as-sana, al-arif as-sana ini adalah orang yang mengenal Allah, yang memuji kepada Allah dengan keindahan sifat-sifatnya Allah. Gimana? Ya orang yang ma'rifatullah itu, Pak, kerjaannya tiap hari cuma memuji kepada Allah. Ya Asmaul Husna itu yang dibaca. Allah, subhanallah, sucikan Allah. Terus Allah terus. Wa hammuz zahidi ad-du'a'u, sedangkan cita-cita, keinginan daripada orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu, Pak, kita belajar bahwa orang yang zuhud itu kan hanya mengambil harta, walaupun dia banyak punya harta, dia ngambil sedikit hanya untuk alat ibadah dia. Itu adalah zuhud. Zuhud itu bukan berarti tidak suka harta, Pak. Suka harta juga, memperbanyak harta juga, tapi dia ngambil manfaat dari harta itu cuma sedikit, hanya membantu dia ibadah kepada Allah. Sisanya untuk apa? Untuk membantu fakir miskin, untuk membantu para duafa, untuk membantu para fuqara, orang fakir-fakir, untuk dia bayar zakatnya. Dia hanya ngambil sedikit. Ada Al-Imam Asy-Syadili, dia kaya di Tarqah Asy-Syadiliyah, tapi dia ngambil sedikit, sisanya untuk mereka yang membutuhkan. Orang yang zuhud cita-citanya adalah doa. Apa yang dimaksud? Muradul muqridi an-zaidi, yang diinginkan oleh orang yang berpaling daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, Allah yang berikan tambahkan kepadanya, ala qadri hajati minad dunya biqalbihi. Dia hanya mengambil kadar kebutuhannya dia saja daripada dunia ini. Artinya ketika Allah berikan nikmat, Allah tambahkan nikmatnya, ngambil sedikit yang lebih bisa buat ibadah, yang penting tidak kelaparan. Harta lebihnya dibiarkan untuk orang miskin. Orang yang seperti ini cita-citanya adalah doa, adalah doa. Kalau dia hartanya adalah doa. Wa huwa tadurru ad-du'a, wa adapun doa, wa huwa at-tadurru ila Allah Ta'ala bi su'ali ma indahu min al-khair. Yang disebut dengan doa adalah merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meminta apa yang ada pada dirinya itu ingin diberikan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Artinya yang disebut doa itu adalah kita merendahkan diri kita kepada Allah dan meminta sesuatu kepada Allah agar kebaikan-kebaikan itu berada di sisi kita. Jangan minta kepada Allah kalau doa kan minta anak yang soleh, minta hartanya dilancarkan,
minta jenengan sehat wal afiat. Nah itu disebut dengan doa, Pak. Nah orang syukur itu makomnya adalah makom doa. Sedangkan orang yang ma'rifat kepada Allah sudah tidak mikirin itu. Kenapa? Karena dia dalam beribadah sehari-harinya hanya memuji kepada Allah, tidak sibuk meminta apa-apa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini li'anna hammal 'arifa rabbuhu. Karena sesungguhnya cita-citanya orang yang ma'rifat kepada Allah, Rabbuhu adalah Tuhannya. Apa yang dimaksud dengan ini? Las-sawabu walal jannah. Yang diharapkan bukanlah pahala, yang diharapkan bukanlah surga. Artinya orang yang ma'rifat kepada Allah ketika beribadah tidak lagi yang diinginkan adalah pahala, tidak lagi yang diinginkan adalah surga. Jadi kan rata-rata ibadah itu kan takut neraka, takut siksa, pengen masuk surga. Kalau sudah mencapai ma'rifat Allah sudah tidak mikirin itu, Pak. Mau ditaruh di neraka yang penting Allah ridha. Oke, ya Allah siap. Kalau Allah ridha, yang penting Allah senang. Ini adalah makomnya ma'rifat Allah. Wa hammuz zahidi nafsuhu. Sedangkan orang yang syukur cita-citanya adalah dirinya sendiri. Apa maksudnya? Manfaatu nafsihi minas sawabi wal jannati. Mendapatkan manfaat kepada dirinya daripada pahala dan surga. Jadi orang yang syukur itu rata-rata dia tidak ngambil manfaat dari harta di dunia karena pengen agar syukur, agar diberikan pahala oleh Allah, agar kita selalu diberikan ganjaran oleh Allah. Nah ini adalah makom doa. Kenapa? Karena yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan oleh orang yang zuhud ini adalah dirinya sendiri. Apa yang dimaksud? Dirinya biar masuk surga, dirinya biar mendapatkan pahala. Ya kalau jenengan bisa memilih, apakah jenengan termasuk kepada makom ma'rifah atau makom syukur? Dinilai saja dirinya. Kalau jenengan masih mengharapkan surga, takut neraka, pengen masuk kepada surga, berarti panjenengan masih makom doa. Cita-citanya panjenengan masih cita-cita doa. Apa? Panjenengan masih melakukan ibadah karena dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri. Sholat biar tidak masuk neraka, sholat biar panjenengan masuk surga, sholat biar dapat bidadari. Ini kan semuanya kembali kepada jenengan. Sedangkan orang yang ma'rifat Allah, sholatnya ingin muji kepada Allah, dapat pahala atau tidak, yang penting hari ini saya memuji, kalimat-kalimat yang keluar dari lisan saya memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafurriqa baina man hammatuhul khuru wa man hammatuhu rafus sudur. Maka dibedakan antara orang yang cita-citanya adalah bidadari dan orang yang cita-citanya adalah terangkat daripadanya tabir. Kalau orang yang makomnya doa, cita-citanya adalah surga bidadari. Tapi kalau cita-citanya orang yang ma'rifat Allah adalah terangkatnya tabir penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengennya terus mengenal Allah lagi, pengennya terus menggali tentang Allah, sehingga dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia sudah bisa? Soalnya melihat ke sini. Sudah sepertinya sudah capek tadi siang. Duduk, yang penting duduk, tetap dicatat oleh Allah. Biar saya aja yang ngobrol. Baik.
Wal maqalatur rabi'ata syaratah, dan maqalah yang ke-14 an ba'dil hukama, diceritakan daripada sebagian ahli hikmah. Siapa ahli hikmah itu, Pak? Atibba'il qulubi, orang-orang yang bisa menyembuhkan hati, dokter hati. Atibba'il qulubi ialah dokter hati. Orang ahli hikmah itu dokter hati, Pak. Wa humul awliya, ahli hikmah itu adalah para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang beliau nasihatkan kepada kita? Man tawahhama, barang siapa mereka yang menduga anna lahu waliyan aula min Allah, bahwasanya baginya ada penolong yang melebihi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, qallat ma'rifatuhu billah, maka dia sedikit mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita, Pak, merasa ada orang, ada barang yang bisa menolong kita melebihi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita belum kenal seutuhnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Seakan-akan kita kalau sakit yang bisa menyembuhkan kita obat, bukan Allah. Berarti yang menolong kita obat, bukan Allah. Berarti kita belum kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang memberikan kita rezeki hari ini, harta hari ini adalah atasan jenengan, menganggap atasannya lebih daripada Allah. Seakan-akan kalau jenengan tidak kerja sama atasan jenengan, panjenengan tidak akan mendapatkan harta. Maka panjenengan belum mengenal Allah secara utuh. Atasan jenengan hanyalah wasilah, obat hanyalah wasilah, perantara. Dokter hanyalah wasilah, perantara. Yang nolong tetap hanyalah Allah Subhanahu. Kalau panjenengan menganggap bahwa si A, si B, si C itu adalah penolong saya melebihi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, jenengan masih belum kenal dengan Allah. Sedikit jenengan kenal dengan Allah. Wal makna man dhanna anna lahu nasiran, adapun maknanya adalah man dhanna, barang siapa yang menyangka anna lahu nasiran, bahwa baginya adalah penolong, aqraba minallahi, yang lebih dekat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aksara nasrahu, dan ia lebih banyak menolong minhu daripada Allah, fa innahu la ya'rif Allah ta'ala, maka dia termasuk orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menyangka bahwa ada penolong yang lebih dekat daripada Allah, kemudian kita beranggapan dia lebih banyak nolongnya daripada Allah, maka kita belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, di dunia ini hanyalah sudah gurau, hanyalah sementara. Akhirat adalah tempat kita selama-lamanya. Di dunia ini ada zat X yang menentukan kita mau seperti apa. Kita udah usaha sekuat tenaga, tapi kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan terjadi menjadi apa-apa. La amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Kita itu tidak akan bisa memberikan manfaat apapun ke dalam diri kita, maupun kita ingin memberikan mudarat, kecuali izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka panjenengan apa yang dilakukan hari ini, hatta sampai panjenengan duduk di masjid ini, semua karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena Allah ingin jenengan lebih kenal dengan Allah, Allah undang, Allah datangkan dalam hati panjenengan untuk duduk di majelis ini. Enakan di rumah Pak, sambil nonton TV, sambil merokok, sambil minum kopi. Jenengan di sini capek ngantuk-ngantuk, tapi kalau Allah undang, walaupun ngantuk ya minimal tidur sebentar, tahu-tahu kaget. Nah, nggak apa-apa. Ini panggilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, wa man tawahhama annahu lahu aduwan, wa man tawahhama, barang siapa yang menyangka annahu aduwan, bahwasanya baginya punya musuh, a'da min nafsihi, musuh yang lebih jahat daripada dirinya, qallat ma'rifatuhu bi nafsihi, maka dia sedikit mengenal daripada dirinya. Kalau kita menyangka bahwa ada musuh yang lebih jahat daripada diri kita sendiri, berarti panjenengan belum memahami diri panjenengan sendiri. Musuh jahat di luar sana seakan-akan lebih jahat daripada diri kita. Jadi kita perlu mengenal diri kita. Apa yang dimaksud perkataan ini? Ay wa man dhanna anna lahu aduwa, dan barang siapa yang menyangka baginya musuh aqwa min nafsihi, lebih kuat dari nafsunya, dari dirinya, al-ammarati, yang akan membawa dirinya kepada hawa nafsu ammarah, walawamati, dan nafsu walawamah, fa innahu lam ya'rif nafsahu, maka dia termasuk orang yang tidak mengenal kepada dirinya. Jadi di dalam diri kita itu ada diri kita ini, nafsu kita ini akan selalu mengajak kepada kita, menyuruh kepada kita untuk mengikuti kepada kejahatan, keburukan. Makanya kalau dalam Al-Quran itu nafsu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebenarnya kalau di dalam tasawuf sampai 8 nafsu itu. Kalau dalam Al-Quran yang simpel itu ada 3. Ada yang namanya nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini nafsu yang selalu mengajak kita kepada keburukan. Hari ini diajak panjenengan jauh dari Allah, diajak mencuri, diajak korupsi, diajak zina, naudzubillah, diajak merampok, diajak dan sebagainya. Pokoknya menjauhi daripada maksiat, menjauhi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah nafsu ammarah. Kemudian kalau kita sudah mulai sembuh, biasanya sudah di tengah-tengah ini namanya nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah ini sering meratapi dirinya sendiri, menyalahkan kita. Orang yang sering menyalahkan diri itu tidak termasuk bagus juga, Pak. Kenapa saya begini dulu, kenapa saya begini dulu. Sehingga dia menyalahkan diri, dia tidak fokus untuk memperbaiki diri di masa depannya. Kenapa? Karena fokus menyalahkan dirinya sendiri. Nah, ini akan masuk kepada dirinya ini untuk menyaruh, untuk menyuruh dijelekan terus. Di samping memang dia ingin berubah kepada yang lebih baik. Tapi kalau dia bertahan untuk berubah ke lebih baik, ada yang namanya nafsu mutmainnah. Nah, nafsu mutmainnah ini yang mungkin panjenengan miliki hari ini, sehingga mungkin panjenengan di rumahnya tadi tidak ikut berjamaah, tapi hadir ke sini. Ingin apa? Ingin taklim. Itu ada nafsu, tapi nafsu keinginan, tapi keinginan adalah nafsu mutmainnah. Ya ayuhan, apa itu? Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu adalah nafsu lawwamah. Kalau kita sudah bisa mengenal diri kita, Pak, insya Allah kita tidak akan terjerumus kepada hawa nafsu itu.
kita tidak apa-apa punya hawa nafsu. Orang-orang maksudnya dalam diri kita ini nafsu kita ngajak kejelekan tidak apa-apa. Yang tidak bagus adalah ketika kita mengikuti hawa nafsu itu. Tapi kalau kita ketika hawa nafsu itu ada kemudian kita tepis, kita termasuk orang yang saleh. Semua orang itu tidak akan terhindar dari hawa nafsu. Cuma bedanya kita dengan orang yang soleh itu adalah kalau orang yang soleh hawa nafsu masuk dia langsung tepis. Apa yang menepisnya? Yang menjaganya adalah ilmu yang dia miliki. Maka semoga hari ini kita belajar Nasaihul Ibad ini menjadi ilmu penjaga kita. Ketika kita lupa, sepertinya ini salah, kita cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar. Sudah masuk? Sudah. Sebenarnya kalau kita bicara capek, kita capek juga. Saya mulai jam 3 malam semalam. Kelimpu habis ini misi lagi nanti. Karena mintanya di sini katanya nanti jam 9 ada rapat. Ya kan? Jadi ada rapat, tahu-tahu langsung dijadwal sama beliau. Habis Isya ada kajian. Insyaallah, tapi tidak apa-apa capek kalau demi kita bersama-sama mengenal Allah. Insyaallah kelak kita akan dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung kepada panjenengan, jangan dianggap dosa. Nol ya Pak ya. Jangan beratkan kita di hisabnya Allah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.